videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Di sini kakak akan membahas buku tema untuk kelas 3, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya ini nanti subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan di pembelajaran pertama. Nah, kakak di sini akan membahas khusus untuk pembelajaran pertama ya. Untuk pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan 6 akan kakak bahas di video selanjutnya. Nah, buku ini adalah revisi 2018, dan sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di pembelajaran 1 ini ya. Setelah kalian selesai mengerjakannya secara mandiri, kalian bisa melihat video kakak ini untuk mencocokkan jawabannya. Langsung saja kakak akan membahas di pembelajaran pertama ini. Di sini ada Ayu mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, kalian bisa melihat ini ya, ketika Udin bayi, bisa merangkak dan juga bisa berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah tinggi dan berat badan Udin bertambah. Terus di sini ketika dia minum susu dan juga ketika dia makan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi Udin kesulitan memegang botol susu. Namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpu saat makan. Seperti itu ya. Lanjut di sekarang Ayu menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan juga berjalan. Terus, lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Di sini kakak ada contoh-contoh apa yang harus ditanyakan. Yang pertama adalah berapa usia saya tumbuh gigi. Yang kedua, berapa umur saya saat merangkak. Yang ketiga, berapa umur saya, mohon maaf ya, ini adalah saya diajak belajar. Terus yang keempat adalah berapa umur saya saat saya sudah bisa bicara. Yang kelima adalah berapa umur saya saat belajar berjalan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini atau kalian bisa buat sendiri, dan pertanyaan ini bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Lanjut ya di halaman 54. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol. Terus, akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susunya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Yang pertama adalah lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kalian bisa melakukannya ya. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapat kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Nah, pasti ada ya, ada perbedaannya. Yang pertama ini pasti berat, yang kedua adalah ringan. Lanjut ya di halaman 55. Di sini ada Ayu menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, ini adalah gerakan pertama. Kalian bisa mengayunkan
Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah, kalian bisa memperagakan sesuai dengan instruksi ini ya. Terus yang gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Seperti ini ya. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Terus gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Terus di sini gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lanjut ya. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Terus di sini ada ayo berlatih lagi. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, mari kita coba belajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, di sini ada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Nah, ini 2653 ditambah 332. Terus ini kita bisa tambahkan ya. Ini kalian bisa menjejelkannya, kalau satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, 3 ditambah 2, 5, 5 tambah 0, 5, 6 tambah 3, 9, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah, ini kalian coba latihan berikut ini ya, nomor 1. Nah, di sini ada 3 tambah 4, 7, 9 tambah 0, 9, 6 tambah 2, 8, 1 tambah 5, ada 6. Nah, hasilnya adalah 6897. Yang kedua, ini 5 tambah 2, 7, 2 tambah 0, 2, 0 tambah 1, 1, 4 tambah 1, 5. Nah, jawabannya adalah 5127. Untuk yang ketiga, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 0, 4, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 1, 8. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Terus contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Seperti ini ya, 1200 ditambah 2900. Nah, ini adalah 1200. Jadi 1 balok ribuan dan 2 balok ratusan. 2900, 2 balok ribuan, 9 balok ratusan. Nah, ini dari sini ini kita tambahkan. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini harus kalian punya, kita jadikan 1, 10. Nah, kalau 10 ini kita taruh depannya 1 seperti ini ya. Kita tambahkan dulu 2 sama dengan 3. Ini 10 tambah 1 sama dengan ini ya. Terus yang 10 ini kita bisa taruh depannya 1. Nah, hasilnya adalah 4 dan ini 1. Hasil akhirnya adalah 4100. Nah, kalau dengan cara lain ini bentuk susun 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 9 itu 11. Kalau 11 depannya ditaruh sini ya. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Seperti itu ya adik-adik. Nah,
Sekarang kita coba menyelesaikan soal penjumlahan berikut. 2465 ditambah 3208. Nah, 5 ditambah 8 itu kan 13. Kita nggak mungkin tulis 13 di sini. Jadi kita tulis 3 di sini dan satunya tulis di atas. Nah, 1 tambah 6 7, 4 tambah 2 6, 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya adalah 5673. Terus yang nomor 2, di sini 0 tambah 9 9, 3 tambah 1 4, 7 tambah 4 itu 11. Kalau 11 tulis 1 di sini dan 1 di atasnya ini. 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 8. Seperti itu ya adik-adik. Nomor 3 juga seperti itu. 9 tambah 3 12, jadi nyimpan 1 di atas. 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 9, 7 tambah 8 itu 15, jadi 5. Nyimpan 1 di atas. 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 7. Jadi hasilnya adalah 7592. Yang keempat adalah 3657 tambah 4961. 7 tambah 1 8, 5 tambah 6 itu 11. Jadi tulis 1 nyimpan 1. 1 tambah 6 7, 7 tambah 9 adalah 16. Terus 16 itu nyimpan 1 depannya lagi. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Jadi 8618. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Pastinya sudah ya, karena kalian sudah mencoba mengerjakan penjumlahan ini. Dan sekarang yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai dengan kelas 3. Nah, sekarang ada tugas orang tua itu menceritakan kepada anak-anaknya beberapa perubahan yang dialami sejak dia kecil. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kakak menyampaikan materi maupun jawaban yang kakak berikan ada kesalahan atau ketidaktelitian. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.